tugas mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Untuk yang pertama, ada Miftahul Rizky dengan NIM F1B 017 016. Untuk yang kedua, Hanidia Puspitarini dengan NIM F1B 017 040. Untuk yang ketiga, Tisa Oktaviana dengan NIM F1B 017 049. Untuk yang keempat, ada Edva Miska Saputri dengan NIM F1B 017 087. Untuk yang kelima, ada Luciana Amandasari dengan NIM F1B 017 096. Yang keenam, ada Rizky Amalia dengan NIM F1B 017 097. Untuk yang ketujuh, ada Salma Putri Hermawati dengan NIM F1B 017 112. Yang kedelapan, ada Dana Fahri Astiko dengan NIM F1B 017 116. Dan yang terakhir, ada Muhammad Imam Ridho dengan NIM F1B 017 121. Di sini kami akan membagi pembahasan menjadi ke beberapa subbagian. Untuk yang pertama, terdapat pengertian strategi. Untuk yang kedua, terdapat pembentukan strategi. Untuk yang ketiga, terdapat perbedaan strategi dan taktik. Dan yang terakhir, terdapat jenis-jenis strategi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yuk, yaitu terdapat pengertian strategi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian strategi. Kata strategi dalam bahasa Yunani itu adalah strategos, yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Yang kedua adalah pengertian secara umum, adalah tentang proses penentuan perencanaan para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Setelah membahas apa itu pengertian strategi, untuk yang selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua yuk. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembentukan strategi. Yang kedua adalah pembentukan strategik. Terdapat 3 tahap dalam pembentukan strategik. Yang pertama, analisis lingkungan, yaitu dengan mengevaluasi diri dan analisis pesaing atau lawan. Dalam menganalisis bisa dilakukan di lingkungan eksternal dan internal. Hasil dari analisis eksternal, kita bisa melihat peluang, ancaman, dan pesaing atau lawan sehingga bisa membuat strategi yang sesuai dengan keadaan. Selain itu juga lingkungan internal, kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah merumuskan tujuan. Penentuan tujuan membentuk perusahaan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Penetapan tujuan ini mampu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk kembali fokus dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, penyusunan visi dan misi, yaitu cara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan. Dan juga pernyataan misi, yaitu tentang bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik. Sudah tahu kan bagaimana pembentukan strategi itu? Untuk yang selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai perbedaan strategi dan taktik.
Perbedaan antara strategi dan taktik terdapat 4 perbedaan. Untuk strategi yang pertama, bahwa ide, konsep, rencana tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan. Untuk taktik yang pertama, pilihan aktivitas dalam implementasi untuk melaksanakan strategi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada menurut petunjuk strategi. Strategi yang kedua, keputusan awal tentang keunggulan yang harus diciptakan. Taktik yang kedua, terjemahan strategi dalam rencana aktivitas yang memenangkan persaingan. Strategi yang ketiga, berkepentingan akan hasil. Yang ketiga, taktik merupakan memilih alternatif cara termurah yang konsisten dengan strategi. Untuk strategi yang keempat, sasaran luas, dan taktik yang keempat adalah sasaran terbatas. Jadi, untuk memudahkan membedakan antara strategi dan taktik adalah strategi merupakan menentukan apa yang harus dikerjakan, sedangkan taktik adalah menentukan bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi strategi dan juga taktik dalam PT Mustika Ratu. Dalam PT Mustika Ratu tersendiri, terdapat strategi promosi. Dalam strategi promosi tersebut, tentunya terdapat taktik-taktik di dalamnya. Taktik yang pertama, bahwa menjadikan Putri Indonesia sebagai ajang iklan produk Mustika Ratu. Untuk yang kedua, meningkatkan kegiatan promosi di luar ajang pemilihan Putri Indonesia. Untuk yang ketiga, memanfaatkan secara maksimal citra yang positif dari Putri Indonesia itu sendiri. Sudah jelas kan bagaimana perbedaan antara strategi dan taktik? Untuk yang selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis strategi. Dalam strategi, terdapat 4 jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi agresif. Dalam suatu organisasi, dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan merebut peluang yang ada. Seorang pemimpin dalam organisasi atau perusahaan dapat menerapkan formulasi strategi yang baik akan membantu pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya berdasarkan kompetensi dan kekurangan-kekurangan internal, serta mengantisipasi perubahan lingkungan dan juga pergerakan yang tidak menentu. Kemudian dalam strategi agresif memiliki makna bersifat yang menyerang atau dengan kata cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat. Kata agresif di sini bersinonim dengan ofensif yang bermakna sebagai ingin maju dan menyerang dalam suatu kegiatan, baik itu ekonomi, politik, olahraga, dan sebagainya. Kemudian jenis strategi yang kedua yaitu strategi konservatif. Istilah konservatif di sini diartikan sebagai segala sesuatu yang sifatnya mempertahankan apa yang sudah ada dan berlaku, kemudian tidak mau untuk meminimalisir adanya perubahan, apakah itu dalam bentuk keadaan, kebiasaan, maupun tradisi. Biasanya orang yang sudah bersifat konservatif dianggap sebagai orang yang kolot, karena mereka sangat menjaga apa yang sudah menjadi kebiasaan yang diturunkan dari orang tua terdahulu. Oleh dari itu, strategi ini dilakukan dengan cara membuat program-program dan mengatur langkah atau tindakan secara action dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Strategi yang ketiga yaitu ada strategi defensif atau strategi bertahan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas atau mempertahankan prestasi yang telah didapat dalam organisasi. Langkah yang dapat diambil yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penciutan. Penciutan dilakukan apabila organisasi tersebut terlalu banyak pegawai sehingga terlalu banyak beban pengeluaran dari organisasi. Sehingga penciutan dilakukan untuk mengurangi pengeluaran dari organisasi. Yang kedua, ada divestasi atau pengurangan aset tetap yang dilakukan dengan cara menjualnya kepada organisasi lain dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Yang ketiga, ada likuidasi atau pengakuan kekalahan atas konsekuensi yang telah ditetapkan di awal. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut tidak menanggung kerugian secara terus-menerus. Strategi yang keempat yaitu ada strategi kompetitif yang berbicara tentang bagaimana suatu organisasi itu bersaing dengan organisasi lain. Di dalam organisasi publik, hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan kualitas dan melakukan inovasi pelayanan. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mampu bersaing dengan organisasi lain. Contohnya adalah dalam bidang pendidikan, di mana saat ini banyak dijumpai sekolah-sekolah melakukan inovasi
agar menarik siswa dan orang tua murid agar menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dari beberapa penjelasan mengenai materi strategi tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa strategi adalah sebuah proses penentuan rencana para pemimpin yang mana proses tersebut berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentunya hal tersebut disertai dengan penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian untuk pembentukan strategi terdiri dari 3 kombinasi utama. Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi dilakukan dengan menganalisis diri organisasi dan juga menganalisis situasi lawan. Kemudian yang kedua ada merumuskan tujuan yang bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan jangka panjang serta penyusunan pernyataan visi dan diikuti dengan misi. Seringkali pengertian strategi itu tumpang tindih dengan pengertian taktik, di mana strategi adalah melakukan sesuatu yang benar, sedangkan taktik adalah melakukan sesuatu dengan benar. Dalam pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa jenis strategi terdapat 4 macam. Yang pertama ada strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif. Untuk strategi agresif adalah strategi yang digunakan untuk menyerang sesuatu yang dipandang menghambat jalannya suatu organisasi. Untuk strategi konservatif adalah sifat yang mempertahankan apa yang sudah berlaku dan meminimalisir perubahan. Strategi defensif yaitu membuat program-program atau langkah untuk mempertahankan kondisi prestasi yang dicapai. Serta yang terakhir adalah strategi kompetitif, bagaimana organisasi akan bersaing dalam bidang bisnis.